Hmm. Baik, ya, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Surya Pala Bogor. Terima kasih masih setia nih. Ada berapa nih ya? 17 mahasiswa. Sampai sudah jam 9, kita masih ada waktu lah, sekitar 30 menit ya. Saya kasih diskon nggak apa-apa. Ya, karena nanti ada UTS yang untuk dikerjakan gitu ya, ada learning experience. Tapi sebelum kita bicara tentang UTS ataupun assessment tengah semester ya, exam gitu ya, kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya atau mungkin mau memberikan saran atau mau menambahkan atau mungkin sharing pengalaman mengajarnya khususnya dalam desain pembelajaran. Minimal itu 5 lah ya tadi ya. Jadi kalau ditanya desain pembelajaran itu ada berapa? 5 gitu ya. Pertama tujuan, ya kemudian kedua itu materi, ya kemudian metode, kemudian media, kemudian satu lagi adalah evaluasi. Minimal 5 itu. Jadi kita mau mengembangkannya dari sisi yang mana nih? Silakan. Ya, kita ada Ustadz Husni Mubarak, ada Ustadz Omang, ada Ustadz Hasbiallah, ada Ustadz Eko ya, Al-Mukhlisin, ada Ustadz Firdaus, ada Ustadz Yusuf Maulana, Ustadz Rahmat, Ibu Siti Zakia, ada Ustadz Sapwan, ada Ibu Vivi, ada Ustadz Dede Superman, ada Ustadz Suherman, ada Ustadz Lulu ya, iya Ustadz Lulu ya, Ustadz ini ya. Bukan ustazah ya, mohon maaf nih. Tapi kalau dulu mah perempuan ya ustazah ya, mohon maaf nih. Nah, ada Ibu Yulinsa juga, ada Ustadz Ali Sadikin, ada Ustadz Nazik, dan juga ada Pak Marvino nih, jauh nih ya. Baik, silahkan. Ada yang mau komentar nih? Mungkin biasa Pak Ustadz Omang dulu nih. Tadi mungkin boleh nyambung juga ke untuk asesmen di tengah semesternya. Mangga, silahkan. Ada yang mau komentar dulu nih tentang desain pembelajaran. Saya harapkan pekan depan nanti di UTS itu kemudian nanti bisa menjelaskan ya walaupun pakai Microsoft Word aja nggak apa-apa nanti langsung saya koreksi kayaknya nih. Siap Pak Ustadz Omang gimana nih? Dengan Ustadz Hasbi Allah langsung silakan di open mic-nya. Silakan dan kita beri kesempatan yang lainnya juga. Enggak? Ya, silakan. Mm-mm. Atau Ustadz Eko gimana nih? Nah, silakan yang duluan langsung Mungkin boleh ya Pak, open mungkin kameranya Pak Ustadz terus kita Hasbiallah dulu, mangga. oke saya Hasbialo gimana nih? Tadi Satomang udah jelas ya untuk UTS-nya ya. Jadi nanti pekan depan bisa dipresentasikan nih. Presentasikan ya RP, tunjukin RPP-nya aja atau um, tadi modulnya. Saya Hasbialo mungkin ada pertanyaan apa ada yang belum jelas terkait dengan UTS boleh juga. Mangga silakan. Pak Fadol. Eh, Mangga lanjut Pak Oma. Agak enak nih, agak malu nih kayaknya. Asli belum nyambung juga, mudah-mudahan udah nyambung ya. Atau mungkin kita Halo, tanya dulu nih, suara atau ada kayak Pak Eko Oman. dulu nih. Kangen dengan suara kayak Iya, Pak Eko ada suaranya nggak? Iya, silahkan. Kalau nggak saya bilang saya mau tanya dulu nih karena ngajar di MI ya menurut saya ini penting sekali nih ya. Jadi kalau guru-guru Ustadz di MI itu kan apa ya? Kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Saya sendiri juga ngajar itu sekitar 2-3 tahun lah di MI juga sama gitu ya di MI di sini. Nah, saya mau tanya kalau umpamanya ngajar PAI itu RPP-nya atau modulnya itu ada dari mana dan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk LPP atau modul ajar yang sekarang di kurikulum Merdeka itu ya Hmm. kita eh, di kurikulum yang ada Pak Mhm. untuk modul ajar.
Oke, ya jadi dari terutama kurikulum yang ada ya. Kalau umpamanya di modulnya itu guru-guru itu apakah sebenarnya gini. Jadi nanti untuk UTS itu hanya mendeskripsikan, menjelaskan tentang RPS atau modul pembelajaran yang ada di satu mata pelajaran dan satu kelas, ya. ya Itu saja, ya. Nah, nanti di UASnya itu adalah pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Berarti nanti ada istilahnya itu ada eh, analisis, ada wawancara, ya. Ada di situ pengembangannya juga. Tadi udah saya sebelum berarti kan memang sudah ada ya. Terus peran guru tuh biasanya ngikuti apa yang ada atau seperti apa biasanya kalau untuk mengajarkan. Misalnya kelas 3 SD yang kalau di M itu kan berarti yang ininya yang fikihnya apa tuh belajarnya saya bilang. tuh. Ngajar nggak? Eh, paling nanti kita lihat dulu Pak di apa namanya kalau kita itu silabusnya Pak itu. Betul, kalau zaman dulu itu silabus ya. Nanti kalau Betul, silabus itu kan dia kesannya itu hanya materi saja. Ya, sementara betul, kalau modul ajar dengan RPP itu dia ada waktunya, kemudian ada tadi metode pembelajarannya, kemudian ada media yang memang dirancang gitu betul, ya. betul. Nah, Ya, ini Pak. ini pentingnya. Berarti nanti pekan Ya, depan insya Allah saya Hasbullah siap ya untuk mungkin bisa share screen terkait dengan tadi bisa silabus atau RPP atau modul ajarnya. Nah, itu nanti jadi UTS nanti dituliskan. Nanti kita output based learning ujung-ujungnya nanti sama dengan dosen yang lain itu adalah kita ada semacam ya artikel jurnal dari urutan UTS dan UAS. Itu Hasbelo ya, dengan Ustadz Pak, Omang nih kayaknya. Tapi tadi Pak Suherman juga kayaknya mau komentar ini. Sabar ya, dikit-dikit gitu ya. Nanti kalau ada itu saya nggak silakan kita kayaknya ke Ustadz Suherman dulu nih, Pak Ustadz Omang nih. Ustadz Suherman mau ya, ada yang mau disampaikan nggak nih? Saya mau nanya-nanya juga, udah kangen nih lama dengan Pak Ustadz Suherman jarang kelihatan, mungkin masih sibuk nih kayaknya. Sekarang udah benar sudah pilkada selesai, udah ini ya, sudah tenang lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita ke Pak Satamang dulu ya. Nanti Pak ya, Surman boleh langsung ya. Silakan Satamang ada yang mau disampaikan, ditambahkan atau mungkin terkait dengan UTS juga boleh. ya, baik. Eh, Terima kasih. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter yang telah menjelaskan materi hari ini yang sangat eh, luas ya penyebarannya. Juga rekan-rekan mahasiswa S2 pasca sarjana yang saya banggakan. Salam takjim untuk semua. Terkait tadi yang disampaikan bahwa memang sebelum pembelajaran itu namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Satuan Pendidikan mau di MI, SD, SMP, MTS, aliyah, SMK atau SMA itu harus ada ya karena memang itu tujuan pembelajaran. Nah, dalam satuan pendidikan semua ada ya. Kalau saya ambil contoh nih Pak yang sudah diajarkan ke paket B ya setara SMP mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 7 nih dengan Hmm. temanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alokasi waktunya kan 2 kali 45 menit Pak ya. Kalau Hmm. alokasi waktu SD atau setara itu paket A setara SD itu kan 35 menit 1 jam pelajarannya. Kalau SMP MTS itu 1 jam pelajarannya 45 menit. Tapi kalau SMP di PAI itu memang 2 jam. Berarti 2 kali 45 menit. Jadi kompetensi intinya yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kemudian gotong peduli itu kan bisa gotong royong, kerjasama, Hmm. toleransi atau damai, santun dalam berkata, ya sopan dalam bertingkah laku. Terus responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas sebagian permasalahan dalam interaksi. Nah, ketiganya memahami pengetahuan
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu. Artinya ada pancingan nanti terkait hal Mhm. yang dibahas materi, yaitu tadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, coba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret ya kepada peserta didik untuk pengembangan yang akan dipelajari. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu sifat yang 20 ya, wujud, qidam, baqo, Mhm. mukhalafatul hawadisi dan seterusnya, yaitu kita bahas tuh satu-satu. Wujud Mhm. artinya apa dengan dalil nakli dan dalil aklinya. Nah, Mhm. itu. Terus indikator pencapaian kompetensi atau biasa disingkat dengan IPK. Jadi siswa atau peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Atau Asmaul Husna ya Pak ya. Mhm. Asmaul Husna yang 99 berarti Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu dijabarkan juga Pak. Memang menarik sih kalau misalkan kita yang mengajarkannya itu mengerti dan memahami. Nah, ya bukan secara konteksnya, tapi secara menyeluruh atau secara mendalam. Ya, itu pun harus apa namanya, dipancing keingin tahuan si siswa itu. Oh, apa sih misalkan arti wujud itu kan ada misalkan contoh. Nah, Mhm. Betul. dalil akalnya kan contoh misalkan jangan mengetahui apa namanya jenisnya, sifat-sifatnya kan yang harus diketahui. Jadi janganlah apa la apa sih, saya lupa di Tafakkaru situ. fi khalqillah wala tafakkaru fi Nah, dzatillah. Nah, la tafakaru billatillah, la tafakaru bi eh, Khalqillah. nah itu kurang lebihnya. Jadi saya Ya, baru betul, lagi. Nah itu betul. kan itu. Jadi artinya misalkan wujud nih, wujud Allah itu ada. Nah, secara akal itu kan gelas ini ada. Nah, itu sebagai contoh misalkan. Meja Mhm. itu Mhm. ada. Berarti kan ada Mhm. yang menciptakan. Jangan tahu zatnya Betul. seperti apa. Yang penting bisa meyakini peserta didik bahwa Allah itu ada. Nah, dengan dalil itu. Kalau dalil Qur'annya kan apa? Khalaqa samawati wal ard. Ya itu tuh. Mhm. 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 Nah, Mhm. surat Ar-Rod apa itu? Saya lagi agak kurang ini. Jadi langit dan bumi itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah itu. Kira-kira Betul, begitu. betul, betul. Kemudian Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa bisa juga itu. ya, Mhm. Mhm. kemudian indikator pencapaiannya ya tadi yang kedua, siswa dapat memberikan contoh bukti keberadaan Allah dalam kehidupan Oh iya, sehari-hari. iya. Ini Nah, mantep nih Pak Ustadz Tamam. Punten saya nah, potong ini. Ini ya. kayaknya ini untuk besok nih kayaknya nih. Jadi Nah, pertemuan besok boleh nanti iya, boleh share screen juga gitu ya. iya, Jadi itu adalah UTS-nya, tapi nanti iya, dibentuk dalam apa ditulis dalam narasi gitu iya, ya. Nah, iya, jadi nanti kita jadi karena nih nanti nanti ilmunya habis nanti ya. iya, Malam ini jadi punten saya iya, potong gitu ya. iya. Jadi itu siapkan untuk apa ya? Oh berarti apa Rabu Ini jadi semacam kisi-kisi gitu Pak Dokter. ya Jadi artinya betul kepada betul. siswa itu kan Ah, ah, kisi-kisi itu kan ah. jadi mengingat apa yang sudah dipelajari kan, namanya ulangan itu kan ujian kalau dulu kan pas kalau namanya evaluasi ya eh, Betul. akhir Mhm. tahun. Nah, kalau Iya sekarang betul. penilaian. Nah, penilaiannya Eptanas lah, evaluasi belajar tahap Eptanas nasional ya. gitu. EPTA kalau dulu kan Eptanas. Betul. Jadi Ya, setuju siswa Pak itu Mam. Jadi, berasa. nah tadi itu mungkin nanti tadi kan punten punten bisa nih saya potong gitu ya, karena ini Iya, karena nanti kalau itu saya besok nanti habis ininya nih. Jadi itu disiapkan untuk UTS-nya, tapi dalam bentuk iya, tulisan. Jadi kita iya, narasikan, dideskripsikan, gak usah pakai analisis dulu.
Oh, Ya, berarti ketika mengajarkan, jadi gini, ketika mengajarkan tentang iman kepada Allah, berarti mm, tujuannya itu adalah ini, ya ya, tujuannya, kemudian analisis kebutuhannya mungkin di situ nggak kelihatan, tapi langsung ke materinya ini, kemudian metode pembelajarannya seperti ini, kemudian alokasi waktunya begini, mungkin nanti ada medianya yang digunakan itu apa gitu ya. Tapi kita boleh fokus sebenarnya ke salah satu, misalnya metodenya. Tadi kalau saya perhatikan, walaupun belum khatam ini ya, artinya metodenya itu hanya pasti menjelaskan, 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 ya, menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan. Ada nggak metode yang lain dalam pembelajarannya? metodenya itu kan bisa ceramah interaktif, diskusi kelompok, atau observasi lingkungan sekitar. Nah, Nah, itu tinggal lihat nih, kalau kalau media diskusi gimana? pembelajarannya kan bisa Al-Quran atau hadis atau buku PAI itu sendiri yang dipakai di mana kita mengajarkan apa di kelas 4, di kelas 7 atau di kelas 10 kah kan gitu. Jadi artinya Saya- ada langkah-langkah pembelajaran ya seperti pendahuluan, kemudian membuka pelajaran dengan salam dan doa itu kan yang Iya, paling betul, utama. betul. Terus Mhm. tentang apresiasi guru bertanya kepada murid kan gitu. Jadi Hmm, supaya tidak apa namanya tidak jenuh pas datang itu tidak jenuh bagaimana kita mengapresiasi si siswa dulu. Bagaimana kita iya. semua Ini kan udah pengalaman kan kepala sekolah ya. Nah, itu nanti punten Satomang itu dijadikan UTS kita, gitu ya. ya, Jadi UTS-nya itu mendeskripsikan, menarasikan tentang desain RPP silabus ya. apa satu lagi modul pembelajaran. Boleh satu kelas, boleh satu kelas saja dan satu kelas satu Ya. mata pelajaran. Kalau PAI ya satu ya. Kalau di Ya saya MTS MI ya satu. saya yakinnya gini Pak Dokter ketika si guru-guru ini bisa membuat RPP dengan baik. Kalau sekarang kan sebenarnya disederhanakan nih ada poin Betul. positifnya Mhm. terkait dengan kurikulum Merdeka itu RPP itu hanya satu lembar bisa. Cuma memang menggaris besarkan apa yang akan kita ajarkan materi tersebut. Nah, langkah-langkahnya kan yang tadi saya sebutkan. Ya, terus tentang eksplorasinya, guru menjelaskan pengertian iman kepada Allah, sifat-sifat dan asmaul husna. Nah, itu eh, apa namanya garis benang merahnya kan gitu. Nah, itu berarti hampir tidak punten ya, berarti hampir tidak ada sentuhan istilahnya itu teknologi, media sosial atau Ada Pak? keaktifan dari siswa. Iya. Ada Pak, kadang kalau saya itu kalau misalkan mereka kan sedikitnya kita bisa membaca ya apa Mhm, namanya kalau dalam bahasa pendidikan itu taksimoni belum gitu ya. Jadi mhm, oh ini si ini tuh masih levelnya masih literasi, si ini mhm, tuh levelnya masih bisa menghafal. Nah si ini mhm, menggambarkan lagi levelnya udah ini berpikirnya udah objektif atau bisa mhm, apa namanya mhm. bisa Kritis lah ya, berkembang sudah nah, logis, teknik logis ya. gitu. Nah kita Oke, itu juga berarti harus bisa tadi membaca improvisasi. situasi Mhm, si siswa masing-masing gitu. Karena kan mhm, pasti betul. dalam satu kelas itu eh, watak dan pemikirannya tentu pasti berbeda-beda, tidak rata, ngerti semua. Nah, bagaimana kita bisa mengolah dan memanajemen itu Terima kasih. gitu. Ya. Betul, setuju sekali Pak Omang. Nah, sayangnya itu tadi itu kan improvisasi dari guru, dalam hal ini adalah Pak Ustadz Omang kan ya. Nah, sementara di desainnya, di rancangannya, di RPP-nya itu mungkin belum kelihatan gitu ya. Ah, jadi itu memang tugas guru memang seperti itu. Jadi, tapi akhirnya kadang jadi RPP-nya jadi malah jadi kurang kepake jadinya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk UTS itu dulu, nanti untuk UASnya baru nanti observasi ke guru yang ngajarnya. Nah, nanti ujung akhirnya UASnya itu adalah ada teorinya, ada RPP-nya, ada pelaksanaan dari pembelajaran PAI di masing-masing kelas. Oke, luar biasa nih kayaknya Pak Omong udah nilainya udah paling inilah bagus ya, udah A plus nih kayaknya nih. Oke, terima kasih.
Oh, mati. Tapi mati.